Ngapunten lho niki yo ya. Ini bukannya mau mutus rezeki orang nih ya, tapi ya saya sudah sembuh. Jadi ini sekarang saya yang tetap jadi host ya, jenengan bintang tamu saja ya Mas Pride ya. Ya Pak Serah nggih. Nggih, ini kemarin yang komen banyak itu bukan karena jenengan itu punya kapabilitas jadi host, cuma ya karena momentum aja. Jadi sekarang hostnya tetap saya ya. Saya ambil alih lagi ya. Nggih, ikhlas nggih? Nggih, ikhlas. Alhamdulillah. Yes. Nama Doni Salmanan mendadak menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Pasalnya, trader yang juga YouTuber tersebut diketahui menyawer Reza Arab sebesar 1 miliar rupiah. Aksi saweran tersebut ia lakukan saat menonton video live gaming Reza Arab di YouTube. Awalnya, Doni menyawer Reza Arab sebanyak 400 juta hanya dalam waktu 15 menit. Beberapa waktu kemudian, uang saweran yang masuk terus bertambah hingga akhirnya mencapai 1 miliar rupiah. Reza Arab tentu saja kaget. Ia kemudian mengunggah aksi saweran Doni Salmanan tersebut di Twitter. Netizen pun langsung ramai membicarakan Doni Salmanan. Tak sedikit yang menuliskan harapannya agar mereka juga disawer oleh Doni Salmanan. Doni sendiri mengaku kaget karena aksinya menyawer Reza Arab ternyata menjadi trending. Ia juga menyatakan bahwa dirinya ikhlas memberikan uang saweran tersebut dan tak berharap uang itu dikembalikan. Ketika diajak ngobrol secara live oleh Reza Arab, Doni berkata bahwa dirinya amat terhibur dengan ekspresi wajah Reza Arab yang terkaget-kaget saat menerima uang saweran sebesar 1 miliar rupiah tersebut. Ya bayangkan para biduan dangdut yang uget-uget di panggung, nyanyi lagu-lagu koplo dengan suara yang merdu dan cikok yang aso itu kalau dapat saweran paling ya cuma ratusan ribu lah ya. Ya mentok berapa juta lah, itu pun kalau yang nyawer itu juragan kapal atau juragan empang. Nah ini Reza Arab cuma main game sambil sesekali misuh lah ya, anjir. Alah kok dapat uang sawer sampai 1 miliar. Ini kan, aduh ini nggak diragukan lagi ini. Aksi sawer Doni Salmanan ini benar-benar telah memunculkan disparitas, ketimpangan besar dalam dunia persaweran. Ini tidak bisa dibiarkan ya. Negara harus hadir menyelesaikan polemik ini. Pak Jokowi harus hadir. Ingat, dalam kondisi seperti inilah kualitas seorang pemimpin itu diuji ya. Jangan sampai sawer menyawer ini merusak tenun-tenun kebangsaan yang sudah dirajut oleh para bapak bangsa kita ya. Sekali lagi, negara harus hadir ya. Pemerintah harus bikin gimana caranya agar ya bukan hanya Reza Arab yang disawer oleh Doni Salmanan ini. Pokoknya semua konten kreator harus dapat saweran dari Mas Doni Salmanan ini. Termasuk saya ini juga harus dapat bagian saweran dari Doni, Mas Doni Salmanan ya. Terserah gimana caranya nanti pemerintah ya. Kalau sampai tidak, akan terjadi konflik horizontal yang tiada berujung. Sekali lagi ya, negara harus hadir ini. Negara harus ada, harus hadir. Ini ketimpangan, disparitas. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dalam beberapa waktu terakhir benar-benar menjadi media daring di masa pandemi COVID-19 yang terus mengganas ini. DIY oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu provinsi yang paling buruk dalam urusan penanganan pandemi COVID-19. DIY berkali-kali mencatatkan diri sebagai daerah dengan angka penyebaran COVID-19 terparah di Indonesia. Dalam kondisi yang sedemikian buruk, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan bahwa pihaknya belum akan mengambil langkah lockdown karena pemerintah tidak kuat jika harus membiayai ongkos hidup seluruh masyarakat Yogyakarta. Saya nggak kuat kalau harus ngeragati rakyat sak Jogja. Begitu kata Sri Sultan dalam rapat COVID-19 dengan para pemimpin daerah DIY pada Senin 21 Juni 2021 lalu. Kritik terhadap Provinsi DIY pun terus bermunculan. Puncaknya saat Sri Sultan menerbitkan surat edaran tentang optimalisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro tingkat pedukuhan atau rukun kampung, rukun warga, dan rukun tetangga. Dalam surat edaran tersebut, Sri Sultan meminta agar warga di tingkat padukuhan, RK, RW, dan RT membentuk Satgas Covid dengan pembiayaan secara swadaya. Imbauan gubernur agar warga membentuk Satgas Covid dengan biaya secara swadaya tersebut oleh netizen dianggap sebagai tindakan menghindar dari tanggung jawab. Hal tersebut pada puncaknya membuat DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta disindir oleh netizen sebagai provinsi yang benar-benar DIY alias do it yourself.
Ya, ini karena saya orang Magelang ya, bukan orang Jogja. Jadi mungkin saya nggak terlalu berani nih komentar banyak nih soal DIY ini. Tapi yang jelas ya, kalau ternyata pemimpin DIY ini meminta rakyat untuk apa ya, bergotong royong pakai dana sendiri untuk bikin Satgas COVID-19, ya anggap saja ini bagian dari keistimewaan Jogja lah ya. Ingat, Jogja ini istimewa. Jadi segala bentuk penanganan COVID-nya juga semuanya istimewa ya. Kalau banyak rumah sakit yang sekarang mulai penuh, kolaps, stok oksigen menipis, ya sekali lagi anggap saja itu bagian dari keistimewaan Jogja ya. Kalau ternyata wisatawan dari luar Jogja masih tetap diperbolehkan berwisata ke Jogja, ya sekali lagi itu juga anggap saja keistimewaan Jogja ya. Ingat, ini Jogja ya, daerah istimewa. Bahkan kalau ada virus varian baru mau masuk Jogja ini pun ya juga pasti langsung ditanya itu sama virus varian lama. KTP-mu ngendi Mas ya? Istimewa Jogja ya. Jadi orang Jogja ini memang apa ya, sudah bukan lagi narimo ing pandum lah, tapi sudah narimo ing pandemi ya. Levelnya itu sudah beda. Sekali lagi, ini Jogja ya. Ini istimewa. Deng 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 deng. Entah apa sebabnya dalam beberapa hari terakhir pamor susu Bear Brand mendadak melesat naik. Produk susu besutan Nestle tersebut menjadi incaran banyak orang seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin mengganas. Walau sudah ada pernyataan dari beberapa ahli kesehatan bahwa susu Bear Brand tidak berpengaruh terhadap kesembuhan COVID-19, namun banyak orang yang meyakini bahwa susu Bear Brand ampuh untuk menjadi suplemen pencegahan agar tak terkontaminasi COVID-19. Bear Brand juga dianggap mampu meningkatkan imunitas tubuh. Di Twitter, susu sapi bermerek beruang dan beriklan naga tersebut bahkan sampai menjadi trending topik selama beberapa waktu. Stok susu Bear Brand kemudian mulai susah dicari. Orang-orang mulai melakukan panic buying dengan memborong banyak stok Bear Brand yang ada. Kelangkaan susu Bear Brand di pasaran membuat harga susu tersebut naik di level pedagang. Di marketplace, susu Bear Brand dijual dengan harga di atas 15.000 per kaleng. Padahal harga eceran normalnya tak sampai 10.000 per kaleng. Direktur Corporate Affairs Nestle Indonesia Deborah Chandra Kusuma tak memungkiri adanya lonjakan permintaan atas susu Bear Brand. Pihaknya pun berjanji akan memaksimalkan produksi agar pasokan susu Bear Brand di pasaran tetap terkendali. Ya, terkait kelangkaan stok Bear Brand di pasaran akibat fenomena panic buying oleh masyarakat ini, kami akan berbincang langsung dengan masyarakat Yanto Aquarium. Jadi Mas Prayit ya narasumber kita kali ini. Jadi beliau ini yang tadi pengen mengkudeta saya sebagai host dan sekarang saya jadikan narasumber lagi gitu. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Mas Prayit. Kabarnya gimana, Pak ya? Alhamdulillah. Maaf loh tadi ini saya bukannya mau nyerobot rezeki jenengan, tapi memang jenengan memang cocoknya cuma narasumber aja gitu. Nggak usah jadi host. Bayarin jenengan itu nggak cocok kalau jadi host ya. Jadi narasumber saja. Ini Mas, tadi kan ada ini nih kasus bukan kasus ya. Fenomena panik buying. Jadi orang-orang beli susu Bear Brand karena ya di masa pandemi ini susu Bear Brand dianggap ampuh menjadi penguat imun. Nah, kalau di negara kesatuan Yanto Aquarium apakah terjadi demikian? Oh, kalau di sana susu yang apa? Kalau di sini kan susu Bear Brand ya, susu beruang. Kalau di sana apa? Oh, susu celeng. Oh, mantep. Nah, ini ada panik buying nggak? Orang-orang pada beli gitu? Oh, terjadi juga. Oh, tapi kalau Mas Prai sendiri? Oh, enggak. Loh, jenengan enggak ikut beli borong itu? Oh, berarti Anda punya kesadaran yang tinggi ya? Oh, karena nggak punya duit. Oh, alah ya Allah, mesake banget tuh awak Mas. Loh, kalau adik jenengan tadi katanya sempat ngomong ikut itu ngantri juga ya. Nah, itu adik jenengan kok punya duit? Oh, jadi joki. Joki panik buying. Oh, mantep. Jadi pekerjaan adik jenengan variatif sekali ya. Oh, siap. Tapi nggak apa-apa, yang penting jenengan sehat ya kan, tidak kena COVID. Saya kemarin kena loh Mas, wah rasanya itu gerus itu Mas, ngeluh rasanya, dada itu sakit gitu. Ya kalau jenengan sehat ya alhamdulillah, saya senang kalau Mas Prayit tidak kena cupang 19 itu. Yang penting Mas Prayit sehat aja. Jadi biar nggak perlu ikut terkena fenomena panik buying dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Prayit ya.
Ya, itulah obrolan saya dengan Mas Prai terkait dengan fenomena panic buying di negara yang akuarium ya. Obrolan saya dengan Mas Prai tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten ketimbang Prayet ini ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Mantap.